Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai PSAK 26 biaya pinjaman. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu pendahuluan, kedua pengakuan, dan yang terakhir pengungkapan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari prinsip dasar sesuai dengan PSAK 26 paragraf pertama, di mana biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut, sehingga biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Kemudian, terdapat ruang lingkup dan pengecualian sesuai dengan PSAK 26 paragraf ketiga sampai dengan keempat, di mana pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Kemudian yang kedua, entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produk dari aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar atau persediaan yang dipabrikasikan atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Kemudian yang terakhir yaitu definisi sesuai dengan PSAK 26 paragraf kelima dan keenam. Yang pertama ada aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensitasnya atau dijual. Kemudian untuk biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana, di mana biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa, pembiayaan, dan selisih kurs pinjaman. Selanjutnya, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu pengakuan. Sesuai dengan PSAK 26 paragraf ke-8, entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut, di mana biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Di mana pengakuan ini terdiri dari biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 26 paragraf 12 jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atau investasi sementara dari pinjaman tersebut, dan PSAK 26 paragraf 14 yang bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasi atas jumlah terpulihkan. Dalam PSAK 26 paragraf 16, ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Dan yang ketiga, permulaan kapitalis. Dalam PSAK 26 paragraf 17, entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. Yang pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset, terjadinya biaya pinjaman, dan entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Dan yang keempat, penghentian sementara kapitalis. Dalam PSAK 26 paragraf 20, entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Yang kelima, penghentian kapitalis. Dalam PSAK 26 paragraf 21, biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Namun demikian, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara merupakan bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan agar aset dapat siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Pokok pembahasan yang terakhir adalah pengungkapan. Dalam PSAK 26 paragraf 26, entitas mengungkap dua hal. Yang pertama, jumlah biaya yang dikapitalisasi selama
periode, dan tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Sekian pembahasan dari kelompok 9. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai PSAK 22, kombinasi bisnis. Adapun topik-topik yang akan kami bawakan yaitu mengenai tujuan dan ruang lingkup PSAK 22, metode akuisisi, akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal, pengungkapan, serta ketentuan transaksi. Perlu kita ketahui apa itu kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Di sini kita mengenal adanya istilah penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan setara atau merger of equals. Adapun tujuan dari PSAK 22 adalah untuk meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. PSAK ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi bisnis kombinasi dan tidak diterapkan untuk beberapa situasi seperti berikut. Metode akuisisi diawali dengan pengidentifikasian pihak pengakuisisi, dilanjutkan dengan penentuan tanggal akuisisi, pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non-pengendali, serta pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi. Akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK terkait. Adapun beberapa panduan khusus yaitu hak yang diperoleh kembali, liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi, aset indemnifikasi, dan imbalan kontingensi. Hak yang diperoleh kembali diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama sisa periode kontraktual yang mendasari kontrak tersebut. Nilai tercatat sebagai dasar untuk menentukan keuntungan dan kerugian jika dijual. Liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi diakui selama belum kadaluarsa dan dibatalkan sebesar nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya diakui menurut PSAK 57 dan jumlah yang pada awalnya diakui dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Kepemilikan sebelumnya, akuisisi bertahap. Pihak pengakuisisi mengukur kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Jumlah yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya. Kombinasi bisnis tanpa pengalihan. Pengendalian dapat diperoleh tanpa adanya pengalihan imbalan termasuk pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya hingga pengakuisisi memperoleh pengendalian. Hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisi untuk mengendalikan. Pengakuisisi dan yang diakuisisi sepakat untuk mengkombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata. Selanjutnya, periode pengukuran. Jika proses kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan, maka pihak pengakuisisi melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai. Periode pengukuran berakhir segera setelah pihak pengakuisisi menerima informasi yang dicari atau mempelajari bahwa informasi lebih tidak dapat diperoleh, dan periode pengukuran tidak boleh melebihi 1 tahun dari tanggal akuisisi. Selanjutnya, untuk pengungkapan. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Selanjutnya, untuk ketentuan transaksi. Aset dan liabilitas yang berasal dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum 1 Januari 2011 tidak disesuaikan dengan berlakunya pernyataan sebagai berikut. Kemudian untuk investasi yang dicatat dengan metode ekuitas setelah 1 Januari 2011, apabila diperoleh setelah 1 Januari 2011, maka pertama, amortisasi goodwill tidak termasuk dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi investi. Yang kedua, penghasilan jika muncul goodwill negatif menentukan bagian entitas atas laba rugi. Apabila investasi diperoleh sebelum 1 Januari 2011, maka
Yang pertama menghentikan amortisasi goodwill, yang kedua menghentikan goodwill negatif. Kemudian untuk pajak penghasilan, pengakuisisi menerapkan PSAK 46 secara prospektif dan pengakuisisi mengakui perubahan dalam aset pajak tangguhan tersebut sebagai penyesuaian laba atau bukan jika disyaratkan dalam PSAK 46. Demikian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Luh Gede Gita Ayu Andani, Indira Lutfia Hairunisa, dan Made Gitan Kesari. PSAK 26 Biaya Pinjaman. Dalam materi kali ini kami membaginya ke dalam 6 subtopik, yaitu prinsip dasar PSAK 26, ruang lingkup, pengakuan, definisi, tanggal efektif dan penarikan, serta pengungkapan. Dalam prinsip dasarnya, biaya pinjaman yaitu yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Ruang lingkupnya, entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Entitas ini tidak mengatur biaya ekuitas, termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Definisi dari biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan, selisih kurs yang berasal dari pinjaman. Definisi dari aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Kemudian, yang termasuk dari aset kualifikasian adalah persediaan, pabrik, fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud, dan properti investasi. Sedangkan yang tidak termasuk sebagai aset kualifikasian adalah aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, aset yang siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual ketika diperoleh. Selanjutnya pengakuan. Mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Yang pertama ada biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Nah, ada dua jenis dana ketika entitas melakukan peminjaman. Yang pertama dana spesifik dan yang kedua dana umum. Dana spesifik atau khusus yaitu jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Selanjutnya dana umum. Jika entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Nah, yang kedua ada selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Nah, ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Nah, yang ketiga ada permulaan kapitalisasi. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. Yang pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset, yang kedua terjadinya biaya pinjaman, dan yang terakhir, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Selanjutnya yaitu penghentian sementara kapitalisasi. Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang, yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi. Namun demikian, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara adalah bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Selanjutnya, entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian
sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik. Ia melibatkan beberapa proses yang berjalan secara berurutan pada bagian-bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama. Dalam PSAK 26, entitas mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode dan juga mengungkapkan tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Sebagai informasi tambahan, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Pernyataan ini menggantikan PSAK 26 tahun 2008 tentang biaya pinjaman. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga paham dengan materinya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang Bapak pengajar mata kuliah teori akuntansi dan rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Niwayan Emi Damaswari absen 7, Nimade Ayu Novita Antari absen 23, dan saya sendiri Niwayan Fiankara Rakristanti absen 26. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi PSAK 26 mengenai biaya pinjaman. Ini dia pembahasan PSAK 26 yang akan kami bahas. Sebelum itu, PSAK 26 telah mengalami 2 kali revisi, yaitu pada tahun 2008 dan pada tahun 2011. Prinsip dasar, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung adalah bagian dari biaya perolehan aset tersebut, dan biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Suatu entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan biaya pinjaman dari aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar dan persediaan yang diproduksi dalam jumlah yang banyak dan secara berulang. Aset kualifikasian yaitu aset yang membutuhkan suatu periode waktu yang substansial agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Adapun aset yang dapat menjadi aset kualifikasian yaitu persediaan aset tak berwujud, properti investasi, pabrik, dan fasilitas pembangkit listrik. Aset yang tidak dapat menjadi aset kualifikasian yaitu aset keuangan dan persediaan yang diproduksi selama waktu yang singkat, dan aset yang siap untuk digunakan atau dijual ketika diperoleh. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman dapat mencangkup amortisasi biaya, selisih kurs pinjaman, bunga cerukan bank, kapitalis, dan amortisasi premium atau diskonto. Suatu entitas harus mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung sebagai bagian dari biaya perolehan ketika biaya tersebut dapat menghasilkan suatu manfaat ekonomi dan dapat diukur secara andal. Apabila entitas meminjam dana secara spesifik, maka biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual dikurangi dengan penghasilan investasi. Apabila entitas meminjam dana secara umum untuk memperoleh aset kualifikasian, maka jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi. Permulaan kapitalisasi dimulai pada tanggal awal, yaitu ketika entitas pertama kali memenuhi semua kondisi, yaitu seperti terjadinya pengeluaran untuk aset dan terjadinya biaya pinjaman. Penghentian kapitalisasi yaitu ketika selesainya substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Pengungkapan yaitu jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama periode berjalan dan tarif kapitalisasi. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu pertama, kapitalisasi biaya dapat dilakukan untuk aset kualifikasian. 2. Untuk pinjaman spesifik, maka semua pinjaman dikurangi dengan pendapatan investasi. Ketiga, pinjaman umum menggunakan rata-rata pengeluaran dikalikan dengan tingkat kapitalisasi, dan biaya mulai dikapitalisasi jika pengeluaran dan pembangunan dimulai.
Baik, demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami tayangkan bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi kami. Terima kasih. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Saya Nilo Dewi Parwati, absen 23, NIM 18156444143. Saya Imade Andika Putra Liska, absen 26, NIM 18156444173. Saya Idewa Agung Krisna Putra dengan NIM 18156444119, absen 19. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai PSAK 26 biaya pinjaman. Yang pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari prinsip dasar, ruang lingkup, dan definisi. Untuk prinsip dasar, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Untuk ruang lingkup, entitas tidak dipersyaratkan menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi dari aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar dan persediaan yang diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Selanjutnya ada definisi. Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, beban keuangan dalam sewa pembiayaan, dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Aset kualifikasian dapat berupa persediaan, pabrik, fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud, dan properti investasi. Aset keuangan dan persediaan yang diproduksi dalam jangka waktu pendek bukan merupakan aset kualifikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengakuan biaya pinjaman. Biaya pinjaman dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset ketika menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan dan dapat diukur secara handal. Adapun poin-poin yang dibahas pada pengakuan biaya pinjaman, yang pertama, biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Jika entitas meminjam dana secara spesifik, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Dan jika entitas meminjam dana secara umum, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Selanjutnya, poin kedua mengenai selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah tercatat yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan. Dan yang terakhir, poin ketiga mengenai permulaan kapitalisasi. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. A. Terjadinya pengeluaran untuk aset. B. Terjadinya biaya pinjaman. C. Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan. 4. Penghentian sementara kapitalisasi. Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjam selama periode yang diperpanjang, yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Biaya pinjaman dapat terjadi apabila entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual. 5. Penghentian kapitalisasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjam ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual dengan intensinya telah selesai. Pengungkapan. Entitas pengungkapan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Halo, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PSAK 26 mengenai biaya pinjaman. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Lestarini, absen 13. Saya Baik Nurul Aini, absen 10. Dan saya Nimade Ratih Melani Dewi, absen 18. Definisi. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubung dengan pinjaman dana.
Yang merupakan biaya pinjaman adalah beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, beban keuangan dalam sewa pembiayaan, dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman. Ruang lingkup tidak diterapkan untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi dari aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar, dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah banyak yang berulang. Penyesuaian biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasikan. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode. Namun, entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasi sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual telah selesai. Pengakuan biaya pinjaman. Jika entitas meminjam dana secara spesifik, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara. Jika entitas meminjam dana secara umum, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapasitasi dengan menerapkan suatu tarif kapasitas terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Kemudian, ada selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan, di mana jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasiannya jika lebih dari jumlah yang dapat dipulihkan atau dari nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Lalu ada permulaan kapitalisasi. Kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian dimulai oleh entitas pada tanggal awal. Yang dimaksud dengan tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. Yang pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset. Yang kedua, terjadinya biaya pinjaman. Dan yang ketiga, entitas mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Penghentian sementara kapitalisasi. Entitas akan menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjamannya selama periode yang diperpanjang, dan selama periode tersebut, pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Penghentian kapitalisasi, di mana entitas akan menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman jika, yang pertama, seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Kemudian yang kedua, jika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Kemudian selanjutnya pengungkapan. Entitas mengungkapkan dua hal, yaitu jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode dan tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Dan yang terakhir yaitu tanggal efektif. Tanggal efektif ini ditetapkan karena adanya penyesuaian di tahun 2018, yaitu mengubah paragraf 14 dan menambahkan paragraf 28A, yang kemudian entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, di mana penerapan ini diperkenankan jika suatu entitas menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang PSAK 26 mengenai biaya pinjaman. Dengan saya Putri Agustina, nomor absen 1, Eliezer Pandumau, nomor absen 3, Medina Ekayanti, absen 9, dan Gede Ivan Sadana Diasa, nomor absen 19.
Baik, di sini ada pengertian biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman mencakup 3 bagian. Yang pertama, beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, beban keuangan dalam sewa pembiayaan. Dan yang ketiga, selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Selanjutnya pengakuan, di mana yang pertama, entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Yang kedua, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Selanjutnya, biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi, di mana biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Selanjutnya, jika entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Selanjutnya, jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika penghitungan rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Selanjutnya, selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Permulaan kapitalisasi. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. 1. Terjadinya pengeluaran untuk aset. 2. Terjadinya biaya pinjaman. 3. Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Selanjutnya, pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berbunga yang diambil alih. Kedua, aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya mencakup lebih dari sekedar konstruksi fisik aset tersebut. Penghentian sementara kapitalisasi. Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasi yang juga dihentikan. Selanjutnya, biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Baik, selanjutnya penghentian kapitalisasi. Yang pertama, entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Yang kedua, secara umum suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai, walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut. Ketiga, kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual, merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagian digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Yang terakhir, jika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Kemudian bagian terakhir, pengungkapan. Entitas mengungkapkan yang pertama jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode, dan yang kedua tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.